Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa ya, oleh Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah orang cerita agama ataupun makrifat jika tidak tahu jalan dan caranya, pasti agama dan makrifatnya palsu. Agama adalah isu yang paling sensitif ya di sini ya. Kemudian saat ini kita lagi tren membahas sesuatu yang hakikat, makrifat, tauhid, kebatinan, spiritual, rohani, dan sebagainya. Karena masyarakat mulai sadar ya bahwasanya syariat ternyata tidak memberikan jalan keluar akan pengalaman empiris daripada agama. Maka banyak orang berpindah ya, dari awalnya hanya pengetahuan, kemudian sekarang belajar olah spiritual. Makanya lagi jamur ini orang membahas makrifat, betul ya Mas Ari ya? Membahas makrifat, tauhid, jiwa, kebatinan, spiritual. Tapi karena Mr. TM ini ilmiah, saya kasih tahu ya, di mana yang asli, di mana yang bohong. Agama adalah makrifat ya kata Nabi. Di awal dari kapan kau mulai kenal Allah dan beserta dengan Allah. Maka agama cara prakteknya sebetulnya sangat jauh berbeda dengan pengetahuan dunia. Kalau pengetahuan dunia adalah kau eksplor akalmu, entah menghafal, berpikir, diskusi, tanya jawab, menelaah, sharing dan sebagainya, yang sifatnya akalmu itu memfilter pengetahuan, yang kemudian pengetahuan itu yang benar, yang kau yakini benar, menjadi pemahaman pengetahuan. Itu akal ya. Artinya apa? Kau mendapatkan teori yang kamu yakini. Nah, ini bukan agama ya. Itu masih pengetahuan. Yang pengetahuan itu harusnya kau buktikan. Nah, harusnya yang kata Nabi, agama itu adalah hakul yakin. Bukan ilmu yakin yang tadi itu pengetahuan, ilmu yakin. Tapi agama harusnya adalah hakul yakin. Kau alami, kau buktikan, barulah kau dapatkan pengetahuan. Nah ini yang agama yang asli ya. Nah pengalaman agamamu bukan di sini gelombangnya, juga bukan dengan akal ya, tapi melibatkan rohmu dan pengalamanmu di alam akhirat ya. Akhirat adalah alamnya roh ya. Maka siapapun yang belajar agama harus lewat ilmu roh, berguru kepada guru roh, dan alam yang kau alami adalah naik dimensi, masuk akhirat dan lapisan-lapisan langit dimensional akhiratnya. Jika ada orang cerita agama tapi tidak lewat roh, tidak lewat akhirat, dipastikan bohong. Masalahnya ya,
tidak sembarang orang bisa masuk dimensi akhirat ya, ataupun masuk ke dalam ilmu roh dalam dirinya. Mereka harus lewat syarat, rukun, dan caranya. Yang pertama, dia harus dibaiat atau melewati proses mati hakikat atau mati sebelum mati. Atau kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Jadi proses mati sebelum mati bukan semedi, bukan pula hening, bukan pula tapa brata, bukan. Prosesi mati sakjroning urip atau mati diri, mati hakikat adalah kau dibaiat masuk tarekat. Tapi tarekat ini ya, bukan tarekat yang lain yang abal-abal ya, asal nyocot ya itu ya. Nah, ini ada gambar ya. Ini kita ya. Disinilah agama yang makrifat. Nah, nggak mungkin si manusia ini bisa cerita agama makrifat jika tidak tahu jalan dan caranya. Maka paling gampang untuk ngetes siapapun orang ya yang cerita agama atau makrifat, tanyakan bagaimana jalan dan caranya. Jika dia tidak ngerti, berarti dia pendusta, betul ya? Ataupun dia cerita berdasarkan kitab dalil, dia juga pendusta. Harus dia yang ngalami. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dia menceritakan pengalamannya? Apakah ilmiah atau berdasarkan fenomena gaib? Yang fenomena gaib pasti juga seorang pendusta. Berarti dia bukan ahli makrifat, tapi dia ahli makrepot. Karena dia bukan naik dimensi ke alam ultra sadar, alam akhirat, tapi dia turun ke gelombang alam bawah sadar, masuk dengan dimensi metafisika di alam jin atau alam di bawah akal sadar manusia. Makanya bahasanya akan fenomena, misalkan terbang ke langit atau ini atau itu, ini itu gambaran fata morgana, khayalita. Sedangkan Islam naik dimensimu bukan naiknya badan kasarmu, bukan. Naik dimensimu adalah naiknya gelombangmu. Maka kau akan dapatkan pengetahuan ya, di antara banyak orang cerita agama atau cerita makrifat, ternyata sangat sedikit yang benar-benar asli yang bisa menerangkan agama secara empiris pengalamannya. Kalau dia masih berdasarkan kias, pasti penipu. Berdasarkan dalil, pasti penipu. Contohnya begini. Saya dari Surabaya ya, Juanda misalkan ya, mau ke Jakarta, dan saya telah sampai Jakarta, maka saya cerita tentang Jakarta. Ini gambarannya. Saya ceritalah makrifat ya tentang Jakarta. Nah, karena saya telah sampai, betul nggak? Nah, saya sampai itu di pengalaman saya yang ilmiah, ataukah pengalaman yang khayalita? Yang ilmiah, kenyataan ya, maka saya pastinya bisa menerangkan ya, bagaimana cara saya untuk sampai Jakarta, betul ya? Ditanya, naik apa? Lion Air. Berapa ongkosnya? Bisa jawab gak? Bisa. Duduk nomor berapa kursinya? Bisa jawab gak? Terbang jam berapa? Sampai jam berapa? Dijemput siapa? Bagaimana kondisi di udara? Bisa jawab gak? Itulah seorang pelaku empiris ya. Yang dia ceritakan haruslah pengalaman empiris, bukan kias, bukan teori, bukan dalil, bukan pula khayalita angan-angannya. Maka kejarlah dia, orang cerita agama atau makrifat, apakah dia bisa menerangkan pengalamannya secara empiris, secara ilmiah. Jika tidak, pasti dia menceritakan agama cuman tipuan, omong kosong. Berarti dia bukan hakul yakin, tapi
sebatas ilmu yakin. Nah, jalan dan caranya inilah yang harus dicari orang dulu. Barulah kau akan mengerti agama yang ma'rifat. Karena tidak akan kau sampai kenal agama dan ma'rifat jika tidak ketemu jalan dan caranya. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk kau mendekatkan diri ke hadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Jika kau nggak dapatkan jalan wasilah, maka kau nggak bisa mendekatkan diri. Dan jalan itu dan cara itu harus kau cari. Itulah bunyi ayat Al-Maidah 35. Jika kau nggak dapatkan jalan dan caranya, nggak mungkin kau bisa munajat mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Berarti seluruh cerita orang itu adalah fake, palsu, omong kosong, gejabrus, bacot. Nah, ini dia ya. Jadi jalan menuju Allah Ta'ala hanya ada di balik gurunya Mr. TM. Tidak ada yang lain di dunia ini. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Isa, akulah jalan kebenaran. Tidak akan ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Aku adalah Tuhan dalam bayangan gambaran manusia. Demikian juga disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak akan kau kenal Allah di akhirat sebelum kau kenali Allah yang di dunia. Sungguh aku ini adalah Allah. Sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Allah ngomong lewat corong mulutnya Nabi Muhammad. Makanya dilihat orang siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Ya, dilihat orang loh ya. Tapi akhirnya siapa yang ngomong? Allah. Berarti wujudnya Allah di dunia ada siapa waktu itu? Nabi Muhammad. Jika kau nggak ketemu jalan wasilah dari Allah menghubungi alam manusia lewat wasilah, dan dengan sistem itu dibawa oleh utusan sang pembawa wasilah. Jika kau nggak ketemu utusan itu, kau nggak ketemu jalan dan caranya, kau nggak akan bisa menembus akhirat, kau nggak akan bisa mi'raj. Karena secara kemampuan dasar manusia, akalnya, panca inderanya, jasmaninya, nggak mungkin bisa masuk alam kubur. Karena sudah pindah dimensi, maka akalmu akan lumpuh, panca inderamu nggak fungsi, jasmanimu akan hancur. Karena di alam kubur akan berubah menjadi gelombang. Demikian juga barzah, malakut, jabarut, rohan, robani, semua hanya akan dialami oleh orang-orang yang telah melewati syarat rukun dan caranya. Dan itu hanya ada pada gurunya Mr. TM, satu-satunya di dunia ini. Karena beliau adalah guru yang waris. Seorang yang bisa membedakan asli dan palsu karena dia telah ketemu yang asli. Tapi dia akan menganggap palsu itu menjadi asli karena dia tidak pernah ketemu yang asli, betul gak? Carilah guru rohani yang asli, yang waris, bukan yang palsu atau KW. Barulah kau tahu bedanya. Bagaimana perbedaan antara kau belajar di kampus Taklim Ma'rifat dengan kampus-kampus Sontoloyo, tolol-tolol di dunia ini ya. Ini ilmiah tinggi ya. Jika kau nggak ketemukan siapa sang pembawa wasilah zaman ini, kau nggak ketemu jalan dan caranya. Di dalam surat Al-Maidah 35 kau disuruh nyari. Yang disitu kau akan membuktikan akhirat itu sekarang, bukan nanti. Nabi Muhammad mau membuktikan akhirat saat masih hidup. Berarti tidak lewat kematian, tapi lewat kematian hakikat.
maka dia bisa ketemu jembatan Shiratal Mustaqim, nyebrang, melintasi batas alam dunianya secara dimensional. Itulah yang disebut Mi'raj. Sekarang nggak ada yang cerita Mi'raj, nggak ada yang cerita akhirat, apalagi cerita metodologi menembus akhirat sebagaimana dakwahnya Mr. Tem yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ilmu yang lain fake. Hanya ilmu ini ya yang diridhai Allah. Kata siapa? Kata cocotnya Mr. Tem. Kalau ada yang berani menggugat silahkan ya. Terangkan bagaimana ilmiahnya, terangkan siapa gurumu. Apakah gurumu pembawa wasilah ataukah cuman sebatas simpatisan dalam agama ini ya. Ini tentang bicara jalan dan caranya. Karena semua orang nggak akan ngerti agama dan makrifat kalau nggak lewat syarat rukun jalan dan caranya. Tapi kalau kau sudah temukan jalan dan caranya, maka kau tinggal maju saja tanpa berpikir, kau pun pasti sampai tujuanmu. Karena kau telah berada di jalan dan cara yang benar yang datang dari sisi Tuhanmu. Itulah misi kami, menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia ke jalan yang benar dan diridhoi. Dan kemudian mengarahkanmu, nggak usah berpikir, maju saja, berarti berbaktilah, berkorbanlah akan sistem ini. Maka kau akan sampai tujuanmu. Kau nggak kerasa, kau telah sampai agamamu, kau telah sampai makrifatmu. Agama bukan cerita, bukan dongeng, bukan keyakinan, pemahaman, pengetahuan, bukan. Agama adalah kau ada hubungan dengan Tuhanmu, yang hubungan itu hanya bisa terjadi lewat wasilahnya. Al-Maidah 35. Dan itu hanya bisa terjadi jika kau ketemu dulu dengan sang pembawa wasilahnya. Itulah rukun Islam. Itulah juga rukun iman nantinya. Jadi kalau kau cerita agama tapi tidak paham rukun Islam, tidak paham rukun iman, agamamu fake, palsu. Hanya jalan ini saja orang bisa belajar agama. Orang Hindu boleh, Buddha boleh masuk ke sini, Nasrani, Konghucu boleh, Kejawen boleh, ya. Karena di sini ada guru yang waris, ulama yang warasatul anbiya, yang silsilahnya jelas, bukan palsu. Makanya misalnya menerang dengan gamblang ya. Kami dakwah tidak dengan sembunyi-sembunyi atau di dalam karung. Kami dakwah di medsos secara terbuka ya. Disiarkan langsung di Facebook, di YouTube, di WhatsApp. Yang langsung terbuka, nggak mungkin ada indikasi kepalsuan ataupun teroris atau garis keras, betul kan? Jika ada salahnya pasti sudah ketangkap dari awal-awal, betul kan? Yang asli pasti berani terang-terangan terbuka. Tapi yang palsu pasti dia akan jalan sembunyi-sembunyi, karena dia akan menutupi kepalsuan dengan kepalsuan lagi, dosa dengan dosa lagi, dan dia pasti ketakutan kalau ada sweeping. Betul ya? Produk asli aman, betul ya? Legal ya. Tapi kalau produk palsu, dia pasti lambat laun ditangkap oleh pihak berwenang. Demikian logik nalar tinggi ya. Taklim ma'rifat bukan taklim yang sembunyi-sembunyi. Kami menerangkan agama dan ma'rifat secara metodologik, sistemik, ilmiah, dan wajib kau buktikan. Ini ilmu praktek dulu baru ada pengetahuan. Bukan ilmu gacor, bacot, omong kosong yang tidak jelas. Silakan diuji, dianalisa kalimat-kalimat uraian taklim ma'rifat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, billahi inayah, ilahi anta maksudi waridhoka malubi. Puji Tuhan, haleluya, suksma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.